Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat presentasi pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliaulah yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah peran guru dalam administrasi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan dengan dosen mitra yaitu Ibu Mardiana SPD MPD. Adapun rekan teman kelompok saya yaitu yang pertama Saudara Muhammad Asdar, yang kedua Saudari Amira Putri. Untuk mengefisienkan waktu, silakan teman-teman simak pada pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu definisi administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini mencakup berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mengelola sistem pendidikan. Administrasi pendidikan berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan dan implementasinya di lapangan. Adapun beberapa konsep dasar administrasi pendidikan yaitu perencanaan, proses merancang program-program pendidikan, penyusunan kurikulum, dan menentukan tujuan serta strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2. Organisasi, pengaturan sumber daya manusia, materi, dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan. 3. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa program pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Pengembangan, penyempurnaan dalam inovasi dan inovasi dalam sistem pendidikan untuk menggapai kebutuhan dan tantangan baru dalam lingkungan pendidikan. Poin kedua yaitu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan antara lain: 1. Mencapai efektivitas dan efisiensi. Salah satu tujuan utama administrasi pendidikan adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Ini berarti memastikan bahwa anggaran, waktu, dan tenaga kerja digunakan dengan cara yang paling optimal untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Efektivitas merujuk pada pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan pendidik, sementara efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya secara ekonomis dan produktif. Poin kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Administrasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan dan penerapan kebijakan serta praktik yang mendukung pembelajaran yang berkualitas. Ini melibatkan perbaikan kurikulum, peningkatan metode pengerjaan, dan evaluasi hasil belajar. Peningkatan kualitas juga mencakup penilaian dan akreditasi lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa standar pendidikan terpenuhi. Poin ketiga, mendukung pengembangan profesional. Administrasi pendidikan juga bertujuan untuk mendukung pengembangan profesional bagi tenaga pendidikan. Ini mencakup penyediaan pelatihan, seminar, dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
Dukungan ini membantu tenaga pendidik untuk tetap update dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam proses belajar mengajar. Poin keempat, menjamin akses dan kesetaraan. Tujuan lain dari administrasi pendidikan adalah untuk menjamin akses dan kesetaraan dalam pendidikan. Ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Administrasi pendidikan juga berperan dalam mengatasi ketimpangan dan menyediakan dukungan khusus bagi siswa yang membutuhkan. Lanjut, fungsi administrasi pendidikan. Ada fungsi administrasi pendidikan antara lain. 1. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan melibatkan perencanaan strategi dan kebijakan pendidikan yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup identitas kebutuhan pendidikan, penetapan prioritas, dan perencanaan anggaran. Perencanaan yang baik membantu memastikan bahwa semua aspek pendidikan terkoordinasi dengan baik dan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efisien. Kedua, fungsi perorganisasian. Fungsi perorganisasian meliputi pengaturan struktur organisasi dan pembagian tugas di dalam lembaga pendidikan. Ini termasuk penetapan tenaga kerja, pengaturan fasilitas, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program pendidikan. Pengorganisasian yang efektif membantu memastikan bahwa semua elemen pendidikan berfungsi secara harmonis untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan mencakup pemberian arahan dan bimbingan kepada tenaga pendidik serta siswa. Ini melibatkan motivasi, penetapan standar, dan penciptaan lingkungan belajar yang mendukung. Pengarahan yang baik membantu meningkatkan kinerja tenaga pendidikan dan memfasilitasi proses belajar mengajar yang efektif. Fungsi keempat, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa program pendidikan berjalan sesuai dengan rencana. Ini termasuk pengumpulan data, analisis hasil, dan pengembalian tindakan korektif jika diperlukan. Pengendalian yang efektif membantu memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga. Dan yang terakhir, fungsi penilaian dan evaluasi. Fungsi penilaian dan evaluasi melibatkan penilaian efektivitas program dan kebijakan pendidikan, serta identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi ini membantu dalam pengembangan keputusan berbasis data dan peningkatan praktik pendidikan. Evaluasi yang berkelanjutan membantu dalam membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan respon terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan yang dihadapi guru dalam administrasi pendidikan. Guru memiliki peran penting tidak hanya dalam proses pengajaran, tetapi juga dalam administrasi pendidikan. Namun, mereka sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas-tugas administratif. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh guru dalam administrasi pendidikan. Tantangan yang pertama yaitu beban administratif yang berlebihan. Guru seringkali dihadapkan pada beban administratif yang tinggi seperti mengisi laporan, membuat rencana pembelajaran, mendokumentasikan kemajuan siswa, dan mengelola berbagai tugas lainnya yang terkait dengan administrasi pendidikan. Beban administratif yang berlebihan ini dapat menyita waktu dan energi guru yang seharusnya difokuskan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengajaran. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya dukungan dan sumber daya. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil atau dengan anggaran terbatas,
kekurangan sumber daya dan dukungan yang memadai untuk mendukung tugas administratif guru. Ini termasuk kurangnya staf pendukung, minimnya akses terhadap teknologi pendidikan, dan fasilitas yang tidak memadai. Tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan pelatihan dan pengembangan profesional. Guru seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pelatihan dan pengembangan profesional di bidang administrasi pendidikan. Banyak guru yang tidak mendapatkan pelatihan khusus tentang manajemen kelas, perencanaan pendidikan, atau penggunaan teknologi dalam administrasi. Tantangan yang keempat yaitu konflik peran antar pengajaran dan administrasi. Guru menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara tugas pengajaran dan tugas administratif. Ketika tugas administratif terlalu banyak, fokus dan kualitas pengajaran dapat terganggu. Tantangan yang kelima yaitu perubahan kebijakan pendidikan yang cepat dan kompleks. Kebijakan pendidikan seringkali berubah dengan cepat dan terkadang tanpa persiapan yang memadai. Guru harus cepat beradaptasi dengan perubahan ini, yang dapat mencakup perubahan kurikulum, penilaian, atau aturan administrasi lainnya. Tantangan yang keenam yaitu tekanan akuntabilitas dan evaluasi kinerja. Guru sering dihadapkan pada tekanan untuk memenuhi target kinerja tertentu, baik dalam pengajaran maupun dalam tugas administratif. Evaluasi kinerja yang berbasis administrasi, seperti pencapaian target administrasi, juga dapat menjadi tantangan. Tantangan selanjutnya yaitu tantangan teknologi dan inovasi digital. Penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan semakin meningkat, namun tidak semua guru memiliki keterampilan yang diperlukan atau akses terhadap teknologi yang memadai. Banyak guru yang menghadapi kesulitan dalam mengadopsi platform administrasi digital atau manajemen pembelajaran berbasis teknologi. Tantangan selanjutnya yaitu keterbatasan waktu dan keseimbangan kerja kehidupan pribadi. Tugas administratif seringkali memerlukan waktu ekstra di luar jam mengajar, yang dapat mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi guru. Beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan dan burnout. Tantangan selanjutnya yaitu manajemen kelas dan disiplin. Mengelola kelas dan menjaga disiplin merupakan bagian dari administrasi pendidikan yang memerlukan keterampilan khusus. Tantangan dalam manajemen kelas dapat mencakup beragam kebutuhan siswa, masalah perilaku, dan pengelolaan waktu yang efektif. Tantangan yang terakhir yaitu komunikasi dan koordinasi dengan orang tua dan pemangku kepentingan lain. Guru seringkali harus berkomunikasi dengan orang tua, manajemen sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari administrasi pendidikan. Komunikasi yang tidak efektif atau kurangnya dukungan dari orang tua dapat menjadi tantangan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai cara mengoptimalkan peran guru dalam administrasi pendidikan. Untuk mengoptimalkan peran guru dalam administrasi pendidikan, beberapa langkah atau strategi dapat diambil berdasarkan informasi yang ada. Yang pertama, perencanaan pembelajaran efektif. Guru harus merencanakan kegiatan pembelajaran yang tidak hanya efektif, tetapi juga efisien. Ini termasuk pengorganisasian sumber daya pembelajaran seperti materi ajar, alat bantu. Dengan perencanaan yang baik, guru dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Yang kedua, pengelolaan kelas. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sangat penting. Guru perlu mengelola kelas sebaik mungkin, mengatur perilaku siswa, dan memastikan bahwa semua siswa merasa nyaman untuk belajar. Pengelolaan kelas yang baik akan mendukung proses belajar yang lebih efektif. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi pembelajaran. Guru harus aktif dalam memonitori dan mengevaluasi kemajuan siswa. Ini mencakup pengukuran efektivitas metode pembelajaran yang digunakan dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Dengan ini, siswa dapat mengetahui area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kemampuan belajar mereka.
Yang keempat, partisipasi dalam mengambil keputusan. Guru sebaiknya terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah, seperti pengembangan kurikulum dan evaluasi kinerja siswa, dan memberikan masukan yang konstruktif. Guru dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Yang kelima, peran guru sebagai mentor. Guru juga dapat berfungsi sebagai mentor baik bagi siswa maupun rekan guru lainnya, memberikan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan dan membantu guru yang baru dalam mengembangkan pendidikan. Sangat penting dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kelancaran proses pendidikan, dan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kolaborasi dengan guru tidak hanya berperan penting sebagai pendidik guru dan tenaga, tapi juga sebagai administrator penting. Tenaga yang berkontribusi pada membantu manajemen dan pengelolaan pendidikan dan dukungan yang diperlukan. Untuk mengoptimalkan peran guru dapat fokus dalam administrasi pengajaran, diperlukan pendekatan yang meningkatkan efisiensi operasional sekolah dan penyederhanaan tugas administratif dengan menerapkan langkah-langkah di atas yang telah saya sebutkan tadi. Teknologi serta peran guru dalam pelatihan dan pendidikan dapat dioptimalkan. Meskipun guru mengalami beberapa tantangan dalam menjalankan tugas seperti beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan, dan keterbatasan waktu, langkah-langkah untuk mengatasi tantangan ini dapat diambil melalui kerjasama yang efektif, dukungan teknologi, dan penguatan komunikasi antar semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, guru lebih fokus pada tugas utamanya dalam mengajar dan mendidik siswa, sementara administrasi pendidikan berjalan dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat berguna bagi masa depan dan dapat berguna bagi diri kita masing-masing, terkhusus pribadi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.